Shalom Bapak Ibu semua. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Ku Cinta Kau. Ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami boleh Tuhan izinkan untuk datang ke tempat-Mu Tuhan, ke rumah-Mu untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Urapi kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu ada hadir di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi kami Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan yang sedang letih lesu Tuhan, berbeban berat, Engkau Tuhan yang akan bebaskan Tuhan, Engkau yang akan lepaskan, sehingga kami Tuhan boleh bersungguh-sungguh memuji Engkau Tuhan, meninggikan nama Tuhan, lepas dan bebas Tuhan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pujian kita dengan datang ke hadirat Tuhan.
Tuhan Yesus bertahta di atas pujian kita. Kita akan nyanyikan lagu Bapa Kau Setia.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu setia kepada kami. Walau terkadang kami tidak setia kepada Engkau Tuhan, tetapi Engkau tetap setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu peduli kepada kami, Allah yang selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah semua pujian dan penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Bagaikan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan berkat melalui firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 18. Matius pasalnya yang ke-18. Ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Nanti Pak Andi minta tolong untuk bacakan kepada kita. Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. Amin. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan waktu bagi saya untuk berbagi firman pada pagi hari ini. Apa kabar kita semua? Amin. Puji Tuhan. Sukacita? Amin. Kok pelit amat senyumnya sih Bapak Ibu? Udah makan belum nih? Udah ya? Saudara, pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan tentang sikap hidup yang menentukan posisi. Amin saudara. Sikap hidup yang menentukan posisi, itu tema kita. Bagi Bapak Ibu yang senang dengan tema, ya itulah tema kita. Ya. Karena ada kan pendeta khotbah kalau nggak ada temanya, mana sih pendeta ini nggak ada temanya. Jadi biar ada temanya kita kasih tema. Amin. Jadi tema kita pada hari ini, sikap hidup menentukan posisi. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sudah tahu pembacaan firman Tuhan kita tadi. Kita sudah berkali-kali membacanya, sudah berkali-kali mendengarkannya tentang perdebatan antara murid dengan Tuhan Yesus. Bukan perdebatan, pertanyaan. Mempertanyakan posisi mereka, mempertanyakan keberadaan mereka, mempertanyakan nanti di mana posisi mereka dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di situ tadi dikatakan, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus memperdebatkan, mempertanyakan siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saudaraku, ini pertanyaan yang begitu membuat Tuhan Yesus sedikit geli mendengarnya, tergelitik mendengarnya, aneh pertanyaannya. Karena dia sudah tahu keberadaan kehidupan murid-muridnya. Dia sudah tahu kapasitas murid-muridnya. Dia sudah tahu
sikap hidup murid-muridnya. Yesus yang luar biasa, yang sang guru itu, dia begitu luar biasa. Dia begitu hebat. Dia tidak langsung menjawab dengan kata-kata yang mungkin menyakitkan mereka. Mungkin dia, kamu pikir sih kamu siapa? Kan begitu ya. Yesus tidak melakukan hal itu. Yesus menjawab dengan menghadirkan seorang anak-anak di tengah-tengah mereka. Lalu ayat 2 berkata, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mereka tadi berbicara tentang posisi. Tapi Yesus berkata, kalau kamu tidak bertobat, jangankan kamu pikirkan untuk posisi kamu. Kamu tidak layak masuk dalam kerajaan sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan sorga, untuk memiliki posisi dalam kerajaan itu, harus langkah pertama yang harus dilakukan oleh murid-muridnya adalah pertobatan. Ya, bertobat, meninggalkan hal-hal yang jahat, meninggalkan hal-hal yang tidak dikenal oleh Tuhan, meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Saudaraku, saya tidak perlu uraikan satu persatu, saya hanya mengingatkan saja. Kita harus bertobat dari hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Ya. Saya percaya Bapak Ibu tahu apa-apa yang merupakan kebencian Tuhan yang harus kita tinggalkan, yang harus kita lepaskan dari kehidupan kita. Saya yakin bagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di tempat ini, semua sudah masuk dalam level yang namanya pertobatan. Amin Bapak Ibu. Sudah meninggalkan dosa-dosa yang lama, meninggalkan tabiat-tabiat yang lama yang menjerumuskan kita kepada dosa, yang menjerumuskan kita kepada kematian kekekalan. Saudara, kalau kita tidak bertobat, saya yakin kita tidak berkenan dengan Tuhan. Kalau saya tidak bertobat, nggak mungkin saya bisa hadir, saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Pertobatan itu adalah keputusan pribadi kita. Keputusan kita pribadi. Hari ini saya mau bertobat. Hari ini saya mau bertobat dari hal ini. Hal kemarahan, hal ini. Pertama sekali saya bertobat, saudaraku, saya ada tulis di dinding itu. Saya harus bertobat hari ini dari hal ini. Saudara tahu pertobatan saya, saudaraku, yang paling sulit sekali saya tinggalkan adalah yang namanya rokok. Makanya kalau saya melayani orang-orang yang ingin melepas rokok, dia bilang, Om saya udah coba Om, saya mengerti. Tetapi sepanjang kita punya keputusan untuk bertobat, untuk memutuskan rantai itu dalam hidup kita, siapa bilang tidak? Semua bisa. Kalau dulu ninggalin minuman keras itu gampang bagi saya. Saya sekitar 1 bulan ibadah di GBIS. GBIS waktu itu saya langsung lepas minuman. Ya. Judi, apalagi. Soalnya nggak ada uang lagi kan. Udah bertobat nggak ada uang. Udah ditarik sama pendeta almarhum Om Lukas di gereja. Ya mau judi apa lagi, nggak ada uang. Ya udah. Tapi yang namanya rokok waktu itu, waduh. Dia lagi khotbah di depan nanti, saudara. Itu di sawit itu saya bisa ngerokok itu. Saking daya tariknya itu luar biasa. Tetapi alhasil, saudara, saya minta pertolongan dari Roh Kudus. Tolong aku Roh Kudus, bebaskan aku. Dan saat itu saya terbebaskan. Saudaraku, kalau kita berkata saya tidak bertobat dari hal ini, ya, saya kemarin, saudaraku, saya melihat satu video. Dia bilang, saya ini pemarah. Saya ketemu orang sising, saya marah, saya bisa hantam. Lalu satu orang dia bilang, kamu berani nggak marah kalau misalnya ada seorang tentara ya dengan rombongannya, lalu tiba-tiba dia senggol motor kamu, berani nggak marah? Enggak. Berarti kemarahan itu adalah keputusan, pilihan. Saudara, kita harus bertobat dari segala sesuatu yang mau menjerat kita.
Dosa apa yang mau menjerat kita hari-hari ini? Yang mengintip kita, yang mau menjatuhkan kita. Kita harus berani dan kita harus mampu dengan pertolongan Tuhan untuk bisa kita lepas dari itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sikap hidup menentukan posisi. Nah, dikatakan di situ saudaraku bahwa kita harus bertobat. Di dalam Lukas 13 ayat 3 dikatakan, "Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saudaraku, tidak ada pilihan untuk hidup ini, untuk masuk dalam kerajaan Allah, untuk memiliki posisi dalam kerajaan Allah itu, saudaraku. Tidak ada pilihan lain, kita harus bertobat. Amin, saudara. Saya tidak uraikan, Pak ini harus bertobat dari ini, Bapak ini harus bertobat dari ini, Ibu ini harus bertobat dari ini. Itu namanya menghakimi. Amin, Bapak Ibu. Tapi ada Roh Kudus yang mengingatkan kepada kita hari ini. Dari hal-hal apa kita harus bertobat. Dan kalau kita tidak mampu untuk melakukannya, ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa kita lepas dari hal-hal itu. Saya yakin saudara, walaupun kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, masih ada yang namanya kelemahan dan kekurangan kita. Tidak ada yang sempurna. Amin. Tapi kita mau berusaha untuk sempurna, untuk bisa sampai kepada kehendak Allah, kepada kehendak Bapa itu. Hendaknya engkau sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna. Jangan pernah kita bilang, ya udahlah, memang aku seperti begini, aku nggak bisa. Pokoknya saudaraku, harus kita bertobat, Alkitab berkata. Amin. Kemudian saudaraku, bagaimana sikap kehidupan kita supaya kita dapat posisi di dalam kerajaan Allah? Alkitab tuliskan kepada kita bahwa kita harus memiliki yang namanya sikap seperti anak-anak. Saudara, kalau kita bisa melihat kebanyakan anak-anak di seluruh dunia ini, kadang kita orang dewasa selalu memojokkan mereka dalam artian, apalah anak-anak, nggak tahu apa-apa, yang taunya cengeng, yang taunya manja, yang taunya ingin menang sendiri. Makanya di gereja-gereja, saudaraku, apalagi gereja-gereja yang tua, posisi anak-anak itu nggak begitu nggak begitu diperhitungkan begitu. Tetapi saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan Yesus mengajari kita dari dialog mereka ini, saudaraku, bahwa kehidupan anak-anak ada pelajaran kehidupan yang perlu kita belajar dari kehidupan anak-anak itu. Bukan kita belajar dari cengengnya, bukan kita belajar dari egoisnya, tapi kita belajar dari keterbukaannya, kejujurannya, kepolosannya. Makanya sering dikatakan bahwa anak kecil itu bagaikan bagaikan kertas putih, ya, yang polos, bagaikan kaset kosong yang direkam, semua terekam sama dia. Saudara, anak saya yang paling kecil itu Joyce nyanyi begini. 1-1 aku sayang ibu, 2-2 aku sayang kakak, 3-3 sayang semuanya, 1-2-3 bohong semuanya. Saya kaget. Nyanyinya kok begitu, Joyce? Hihihi. Kok nyanyinya begitu? Kok 1-2-3 bohong semuanya? Kamu dengar dari mana? Itu tuh Bang Kevin putar YouTube kemarin, ada yang nyanyi gitu. Loh, nggak boleh begitu. Nyanyi rohani dong. Jadi dia itu suka nyanyi apa gini. Bapak kuda, pokoknya yang kalimat ada Bapak dia senang itu. Bapak jangan tinggalkan aku. Pas aku datang nanti dia nyanyi, Bapakku datang padamu. Jadi selama ini saudaraku, pemahamannya nyanyi Bapak itu terhadap saya begitu. Ya. Lalu sekarang semenjak saya arahkan dia, itu Bapak itu Yesus, Joyce, bukan Bapak ini, bukan Pak Oda. Jadi dia nyanyi, Bapak jangan tinggal. Nah, konsep pemikiran anak itu saudaraku tidak tertuju kepada Bapa yang di sorga. Karena saya tahu, ya, saya tahu sikap emosionalnya, saya tahu dia nyanyi arahnya kemana. Karena ketika dia mau nyanyi, Bapak jangan, dia tatap mata saya.
Saya tahu arah nyanyiannya itu bukan ke Bapak. Lalu saya bilang, Joyce, itu Bapak yang mana kamu nyanyiin dulu? Bapak. Jangan, bukan. Bapak yang di sorga. Itulah polosnya anak-anak, saudara. Itu polosnya anak-anak. Alkitab katakan bahwa hendaknya kamu seperti anak kecil ini. Ada kerendahan hati, ada kepolosan, ada ketulusan, ada kejujuran. Jangan sebaliknya. Anak-anak zaman now ini, saudaraku, ya. Anak-anak zaman digital ini luar biasa pintarnya. Ya, luar biasa pintarnya. Dengan teknologi yang begitu luar biasa, saudaraku, kita sebagai orang tua, kita harus bisa mengontrol mereka. Kalau tidak, apalagi sekarang saudaraku, HP di tangan mereka, dari pagi sampai siang, berapa jam per hari mereka pegang HP, saudara. Kadang saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolonglah Tuhan Yesus supaya sekolah ini cepatlah tatap muka. Yang jadi guru yang paling galak di rumah itu adalah orang tua, terutama ibunya. Kalau saya sih, aduh udahlah, kalau kau nggak ngerti, ya udah sama mama kamu lah. So kalau saya peras otak saya, saudaraku, saya bisa marah-marah nggak ngerti satu dua nggak diajar, ya udah sama mamamu lah. Jadi hari-hari ini dengan zamannya daring ini, saudaraku, saya mengakui bahwa ibu-ibu di rumah guru yang paling galak sekarang ini. Benar, saudara. Itu saya udah lihat Erli kalau pagi itu, saudaraku, aduh, itu 3 anak, waduh. Apalagi si Aaron. Itu si Aaron dia main sila nanti di depan gurunya itu. Erli bilang, apa itu Aaron? Waduh. Jadi saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, itulah cerita anak-anak. Ada kepolosan, ada keterbukaan. Maka dari itu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus memiliki sikap seperti anak-anak yang sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang polos, yang jujur, yang mau terbuka, yang tidak mau menyembunyikan sesuatu apapun. Saudaraku, kalau mau saudara tahu rahasia orang tua di rumah, ya tanya aja sama anaknya. Pasti dia jujur, saudara. Misalnya saudara datang ke rumah, saudara tanya sama Joyce, papa kamu di rumah gimana? Pasti dia kasih tahu, saudara. Oh, papa saya itu pagi-pagi udah bikin kopi. Pasti dia kasih tahu, saudara. Semua dikasih tahu, saudaraku. Kalau ada tamu, oh tadi papa saya tuh marah-marah sama Bang Kevin karena main game terus. Dia suka ngadu, saudara. Dia suka ngadu. Tadi si Ren kak ngerjain apa, Joyce? Dia suka ngintip, dia suka lapor, saudaraku. Dia intip dari belakang, nanti kan nggak tahu dibelakangin sama itu lagi Google Meet. Tapi kan bisa dimainkan kamera, bisa dimainkan permainan yang lain. Dia itu tukang ngintip, itu satpam saya, saudara. Dia intip, Pak Kevin, Pak. Kenapa, Joyce? Ini main Google. Apa sih main permainan tembak-tembak? Nggak tahu lah saya itu. Oh gitu. Kevin, kenapa Kevin? Enggak itu. Saudaraku, anak-anak ngomong apa adanya. Tidak ada sandiwara. Tidak ada yang dibuat-buat. Kalau dia lapar, dia bilang lapar. Kita kan ada orang tua, makan, lapar. Enggak. Padahal kita lapar. Apalagi kalau kita di Jawa sana, saudara. Saya pernah pelayanan di Jawa, praktek di tempat Ibu Otin. Kita kan kalau dibilang silakan makan kan ya kita ya dari Sumatera ya langsung pasang ekskavator itu kan ambil. Kalau di Solo kan nggak boleh. Mesti 3 kali dulu dipersilakan. Dalam hati saya, lama toing 3 kali dibilang. 1 kali ya udah ambil aja langsung, ngapain basa-basi sampai 3 kali dulu. Monggo, 1 kali nggak boleh. Harus 3 kali dulu. Saya bilang sama Tante Oti, Tante gimana ya? Kalau udah lapar udah persilakan sekali, bagi saya nggak mikir lagi, Tante saya ambil aja. Oh udah nggak boleh. Itu kalau budaya di Sumatera iya, kalau di sini nggak boleh. Oh gitu ya Tante. Ya udah tak ikutin aja. Sampai ke Bandung, sampai di Jakarta, ya nggak ada lagi budaya itu.
Kalau dipersilakan makan, ya udah makan aja udah. Artinya nggak dibuat-buat. Anak-anak itu nggak mau buat-buat. Kamu lapar? Iya lapar. Makan? Iya dia makan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hendaknya kita memiliki sikap yang tidak dibuat-buat di hadapan Tuhan. Kita tampil apa adanya. Tampil dengan diri kita sendiri, bukan dengan diri orang lain. Saya yakin dan percaya kepada kita, saudaraku, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang memiliki sikap yang terbuka di hadapan Tuhan, sikap yang jujur di hadapan Tuhan, sikap yang polos di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Di dalam Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak cenderung rendah hati. Amsal berkata ganjaran kerendahan hati itu adalah ada di sana kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah satu paket yang tidak mungkin terpisahkan. Ketika kita memiliki rendah hati, ada rasa takut akan Tuhan, ada rasa hormat akan Tuhan, dan dia berkata, kita akan memiliki kehidupan. Kita akan memiliki kehidupan. Kehidupan yang mana? Kehidupan yang kekal. Seperti yang diperdebatkan oleh murid-murid tadi, akan terjawab. Yesus menjawabnya bahwa milikilah kerendahan hati. Milikilah kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Itu Joyce itu bilang, selalu saya bilang, kasih contoh dia. Dia bilang gini, kalau aku nggak takut setan, aku takut sama Tuhan Yesus loh. Aku nggak takut setan. Karena mereka kadang-kadang si Eran itu suka nonton film horor itu, saudara. Kadang-kadang saya ambil lidi itu, tak pukul tangannya, horor lagi, tak kamu beda sendiri kok suka yang horor. Itu guru sekolah minggu. Itu si Eran itu suka yang horor, Miss. Tak kenapa itu, nggak tahu saya. Dia nggak takut kalau malam-malam jajan sendiri, itu pemberani, saudara. Saudara, mungkin pernah saya kesaksikan di sini ya. Dia itu sudah pernah jatuh dari ketinggian lantai 3. Mungkin Pak Aris sudah pernah ke tempat saya dulu ya, Pak ya. Itu kontrakan itu 3 lantai. Di kontrakan itu saya ada usaha di situ, ada warung dikit begitu ya. Lalu dia naik ke atas di lantai 4. Lantai 4. Nah, temannya ada di sebelah, ada juga kontrakan di situ, rumah kami di belakang. Ada temannya di situ. Jadi dia untuk datang ke rumah sebelah itu, dia lompat di atas. Bayangin, saudara. Itu dia jatuh itu di lantai 4 itu, dia lompat ke posisi lantai 3 itu. Lantai 3. Jadi begini kontrakan dia lompat itu di sini. Jadi rumah yang tingkat itu di sini seperti ini. Nah, dia lompat ke sini, dia datang ke sini bukan turun, dia lompat trap gitu. Itu tinggi, lebih tinggi dari sini, saudara. Dan itu di antara ini dengan ini ada celah di sini. Dan saudara tahu kalau dia jatuh ke sini udah selamat. Enggak akan selamat. Dia pakai celana gantung. Di situ ada ujung besi. Dia lompat karena temannya bilang, "Coba kalau kamu berani." Nah, itulah anak-anak, saudara. Coba kalau kamu berani, lompat dari sini ke sana, seperti Tuhan Yesus dicobai. Kalau Tuhan Yesus nggak mau dicobai, dia dicobai, saudara. Dia lompat, saudara. Beneran dia lompat. Dia lompat, sangkutlah itunya, sandalnya. Kalau nggak sangkut sandalnya, mungkin dia nggak ini. Karena sangkut celananya, jatuh kepalanya di bawah ini. Dan saya waktu pulang, saudaraku, saya seperti ada feeling waktu itu. Saya waktu itu digeger kalong. Kenapa saya? Itu kepalanya sebesar jeruk purut gitu, saudara. Gini. Mamanya udah pingsan, saudara. Kalau itu karena saya tahu itu karena malaikat Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya karena tiap malam, tiap pagi anak-anak itu saya doain tiap pagi.
Saya tahu itu pertolongan Tuhan, itu bukan karena kebetulan, itu karena memang betul-betul malaikat Tuhan. Semua juga orang ini karena malaikat Tuhan. Kalau tidak, saudaraku, kena dia di sini jatuh ke bawah. Kalau udah jatuh ke bawah udah gak ada ampun. Dan puji Tuhan, saudaraku, dia nggak apa-apa. Kami bawa ke kami periksa nggak cuma luka memar aja. Ya juga cuma luka memar aja. Itulah si Aaron itu. Jadi dia suka film yang horor-horor seperti itu. Ini saya bilang perlu didoain ini, perlu dilepasin ini. Kok suka yang, jadi nggak ada takutnya, saudara. Nggak ada takutnya. Mau malam, mau di mana-mana nggak takut. Ya kadang nggak pakai sandal itu, nggak pakai sepatu, ya udah. Tapi di orangnya bergaul luar biasa. Nah, si Joyce bilang begini, kalau setan-setan itu nggak takut aku takutnya sama Tuhan Yesus. Saudara, kita harus takut kepada Tuhan daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Amin, saudaraku. Itu pernyataan sikap hidup kita, bahwa yang kita takuti dalam hidup ini hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara. Kita taruh hormat kita kepada Dia, kita taruh sikap hormat kita kepada Dia, sehingga sikap kita itu, saudaraku, menentukan posisi kita di dalam kerajaan sorga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga yang harus kita perbuat adalah selalu merendahkan diri. Ya, pertama tadi pertobatan, dan yang kedua tadi memiliki sikap seperti anak-anak, dan yang ketiga yaitu selalu memiliki kerendahan hati. Dalam Efesus 4 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi hendaklah kamu selalu rendah hati. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu mau masuk dalam kerajaan Allah, kalau kamu mau posisimu besar dalam kerajaan Allah, engkau harus rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, tetapi semua karena anugerah. Tetapi Yesus berkata di tempat ini, saudara, di dalam firman Tuhan di sini, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa pertama sekali untuk masuk dalam kerajaan surga, untuk memiliki posisi dalam kerajaan surga, kita harus memiliki sikap pertama bertobat, kemudian seperti sikap kehidupan anak-anak, saudaraku, dan kemudian harus ada kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Amsal tadi saya baca sekali lagi, saudaraku, dikatakan di situ bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita garis bawahi yang 3 poin ini, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan dan kehormatan kita dapatkan di bumi ini, saudaraku, dan itu sementara. Tetapi kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita pilih untuk takut akan Tuhan dan memiliki kerendahan hati. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih, kami berterima kasih kepadamu atas anugerah dan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Tuhan Yesus, tolong kami pada hari ini supaya kami senantiasa tiap-tiap hari hidup di dalam takut dan hormat akan Engkau. Hidup dalam pertobatan senantiasa, Tuhan. Engkau Roh Kudus yang mengingatkan kepada kami hal-hal apa, karakter-karakter apa yang kami harus tinggalkan, yang kami harus lupakan dan lalukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau taruh dalam hati kami roh takut akan Tuhan dan kerendahan hati. Terpuji-pujilah namamu, berkati seluruh jemaatmu pada hari ini yang hadir dan juga yang mengikuti ibadah online di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Oda untuk pelayanannya, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada semua yang sudah melayani hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini karena kemurahan Tuhan kami bisa memuji mengagungkan Tuhan. Kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan yang biarlah firman itu boleh Tuhan
tertanam di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam hidup ini. Kami tahu Tuhan akan ada satu hal yang indah dalam hidup kami ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat semua saudara-saudara kami yang sudah melayani, pakai pelayanan mereka terus di hadapan Tuhan semakin indah dan menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Muda Oda yang sudah melayani kami dalam kebenaran firman-Mu, berikan kesehatan, kekuatan bersama dengan seluruh keluarga, istri dan anak-anaknya Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati. Dimanapun hamba-Mu boleh melayani, Tuhan pakai dengan pengurapan yang daripada Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan, kalau ada di antara kami yang hadir saat ini maupun yang ada di rumah di dalam keadaan sakit, kami mau membawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau ada di antara kami yang dalam masalah pergumulan kehidupan kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini dan percaya Tuhan akan membukakan jalan di dalam kehidupan kami. Yang di dalam kekurangan Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga kami masing-masing, pribadi demi pribadi, dalam usaha, dalam pekerjaan, diberkati dengan berkat yang berlimpah. Juga anak cucu kami di dalam sekolah mereka, biarkan mereka boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Lebih daripada itu, kerinduan kami adalah mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir maupun yang ada di rumah. Kami percaya berkat Tuhan akan berlimpah di dalam kehidupan kami semuanya. Sebentar kami mau pulang sertai perjalanan kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami. Dan kami akan tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, baik di pusat maupun daerah. Biarlah memberikan hikmat dan yang daripada Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh menjalankan roda pemerintahan ini di dalam segala dampak-dampak pandemi yang ada di dalam negara kami. Biarlah kami percayakan kepada Tuhan dan kami tahu Tuhan satu kali kerinduan kami, biarlah pandemi ini boleh berakhir bukan saja di negara kami, bahkan di seluruh dunia ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan pujian berkat anak cucu.